Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jemaah sekalian, pada subuh hari ini kita coba untuk saling mengingatkan kembali tentang apa yang telah kita ketahui bersama, bahwa dalam kehidupan ini tentu banyak yang menggiurkan kepada kita, banyak yang menyenangkan, namun tidak semua yang menyenangkan itu adalah memang yang diperintahkan, yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, tetapi ada juga yang kita mungkin tidak suka, tetapi justru itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang pokok adalah kita memahami mana yang diperintahkan oleh Allah dan mana yang dilarangnya. Kita terkadang memang ada istilah kata syaitan dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, syaitan ini tentu sebahagian ada yang penulis buku mungkin ya ketekunannya menghitung-hitung. Ada yang mengatakan itu kata syaitan itu diulang sebanyak 87 kali yang menyebar kepada 36 surah dalam Al-Quran. Itu menandakan bahwa kita juga tidak bisa pungkiri untuk tidak pahami apa sesungguhnya itu syaitan. Tentu dengan redaksi susunan kalimat dalam setiap ayat itu berbeda-beda. Nah, pada kesempatan ini ya perkenankan saya untuk menyampaikan makna kata syaitan itu. Di antaranya dari sekian banyak yang memberikan makna bahwa syaitan itu salah satu maknanya adalah menjauh. Jadi kalau sikap perbuatan seseorang yang semakin menjauhkan diri daripada nilai-nilai kebaikan, nilai kebenaran, kemudian hal yang seperti itu menjadikan sikap seseorang menjadi angkuh, sombong. Nah, itu menandakan adalah masuk kategori yang dikatakan syaitan itu. Jadi kalau kita merujuk kepada makna itu jemaah sekalian, bahwa apapun perbuatan apapun, kalau itu menjadikan seseorang semakin kabur, semakin takabur, menjauh daripada nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai ilahiyah, maka itu masuk kategori syaitan. Nah, pertanyaannya kira-kira yang mana itu? Nanti jemaah sekalian yang mencoba untuk menerjemahkan kira-kira apa? Mana? Karena kalau saya sebutkan, tapi saya coba untuk menyampaikan pada kesempatan ini, salah satunya adalah kalau bertanya, karena ada bertanya, kira-kira setan yang agak modern itu yang mana? Ada yang bertanya, yang modern itu bagaimana? Saya bilang gini, salah satunya. Kan ada alat teknologi sekarang ini dalam rangka untuk memproteksi kehadiran seorang pegawai misalnya. Ada namanya ceklock. Nah, ceklock ini kan untuk mengetahui seseorang apa dia sudah masuk tepat waktu, apakah dia pulang tepat waktu. Nah, ternyata ada yang mau mengakal-akali. Dia datang, ceklock, sesudah ceklock, jauh, pulang. Nah, ini salah satunya. Jadi itu agak modern itu, modern. Jadi manusia membuat alat teknologi tujuannya adalah untuk apa? Supaya semakin canggih, semakin modern. Karena modern itu apa artinya modern? Modern itu yang terkini, saat ini, yang terbarukan. Nah, salah satu alat proteksi kehadiran seseorang itu, seorang pegawai, karyawan, sebagainya disebut dengan ceklock. Memproteksi, mencek itu, oh ini seorang ini sudah masuk atau belum, tepat atau tidak. Nah, ada lagi modelnya kayak gini. Dia itu datang pada dekat-dekat tanggal baru, jadi masuk. Nah,
Tetapi kalau sudah pertengahan itu, awal-awal pertengahan sudah menghilang. Jadi ternyata syaitan itu pintar juga mengikuti. Jadi apa yang ditemukan manusia dengan secanggih apapun, ternyata syaitan juga berkreasi. Nah ini yang panitia ini berkreasi. Bagaimana cara mengakal-akali alat teknologi itu? Itu satu. Nah ini ada pertanyaan seperti itu jemaah sekalian. Nah kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa karena waktunya 7 menit, ada gini. Kita di dalam menjalankan ibadah puasa, kan tidak makan dan tidak minum di siang hari dan lainnya. Kita coba berpikir gini. Ada orang yang tidak makan di siang hari karena mungkin tidak ada dia mau makan. Ada yang tidak minum karena memang tidak ada dia mau minum. Nah pertanyaannya, apakah itu puasa? Ya kalau dimaknai puasa adalah menahan, tapi menahannya kan terpaksa karena tidak ada yang mau makan, tidak ada yang mau minum. Yang kedua, ada orang yang tidak makan, tidak minum karena memang niatnya untuk puasa. Tapi perkataan perbuatan yang dilarang oleh Allah masih jalan juga. Nah yang ketiga, ada juga memang tidak makan, tidak minum, memang termasuk hatinya, perasaan di dalam dirinya. Dia usahakan, dia puasakan, dia jaga pandangan mata, pendengaran, dan lain sebagainya, termasuk hatinya. Dia jaga jangan sampai ada dia langgar. Ada yang larangan Allah dia langgar. Maka orang inilah yang namanya berpuasa yang diharapkan sesungguhnya, yang tertinggi. Nah kita ini menjalankan namanya di 10 terakhir Ramadan. Kan jemaah sekalian kita berusaha untuk mendapatkan nilai yang tertinggi, Lailatul Qadar. Godaannya banyak. Mau beriktikaf di masjid, godaannya banyak. Nah inilah jadi memang jemaah sekalian, ternyata sesuatu yang semakin berat itu menurut perasaan kita, itu kan berat, itu kan perasaan. Jadi kita bicara tentang masalah beratnya sesuatu itu perasaan. Maka kita contoh sahabat Nabi ketika kena tombak kakinya, betisnya, kamu dicabut kan sakit sekali. Coba kalau jemaah sekalian kena tombak besinya, tidak usah tombak lah, jarum sajalah. Ya tidak usah kalau tombak terlalu berat. Nah atau duri saja, itu kan sakit. Tapi ternyata sahabat Nabi minta supaya ketika dia salat dicabut. Ternyata dia tidak terlalu rasakan sakitnya. Ini kita lihat, jadi ternyata kalau ditarik garis lurus bahwa ternyata itu berat, sakit itu perasaan. Jadi orang yang memang konsentrasinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hal-hal yang lain, godaan yang lain-lainnya itu ringan. Tidak menjadi masalah buat dia. Nah, kemudian jemaah sekalian, yang kedua, bahwa innama yuridu syaitan ayyuki abainakum al-adawah. Pak Imam kalau saya salah koreksi bacanya nanti Pak Ustadz. Nah jadi kita ini sebenarnya syaitan itu menginginkan supaya ayyuki'ah. Kita itu menimbulkan permusuhan. Itu. Jadi syaitan itu memang yang begitu keinginannya. Jadi kalau umpama kita lihat menginginkan permusuhan, pertengkaran. Jadi kalau ada orang yang modelnya seperti manusia dari segi bentuknya, tetapi dia selalu mengajak kepada untuk perselisihan, nah itu. Nah, jadi jemaah sekalian, mari kita sama-sama. Kalau itu sudah dipahami, kita berusaha, gitu. Kita berusaha untuk menghindari seperti itu. Nah, itulah sebabnya, maka ada kata-kata bijak dalam Islam itu ikhtilaf ummati rahmah. Jika berbeda, itu coba perbedaan itu masing-masing membuat alasan saya berpikir begini, saya berpendapat begini. Tapi tujuannya dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semakin mencerahkan pemikiran seseorang. Karena kita juga kalau berkawan itu yes terus tidak ada sekali-sekali no-nya, itu kan agak susah untuk kita semakin maju. Jadi kadang-kadang tinggal kita. Jadi mengambil hikmah di balik itu. Itu indahnya kalau kita bawa analogi dalam diri kita. Orang beriman itu karena kata Nabi kan bagaikan satu tubuh. Nah orang beriman bagaikan satu tubuh. Nah persoalannya buat kita. Coba kalau berbeda pendapat di antara kita. Apa hati kita lapang menerima atau tidak. Di sini masih masuk peluangnya itu. Setan-setan itu masih peluangnya untuk masuk. Menggoda manusia. Apa emosional atau tidak.
Nah di situ ya saya mulai bukalah pada untuk diri saya dulu. Karena masih seringlah jemaah sekalian. Padahal saya sudah sering istighfar. Mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni saya kenapa saya emosi sekali dalam hal ini. Masih terjadi itu. Nah itulah jadi jemaah sekalian. Maka wasari ila maghfirah, bersegera kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sekalian. Yang terakhir biasa kita baca yang kita sudah hafal. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah itu, apapun yang kita lakukan untuk siapa? Misalnya kemarin yang sekalian, ini yang indah yang sampaikan ini. Mudah-mudahan di antara bapak-bapak ada di antara kita berkompetisi kemarin, berkompetisi untuk berdemokrasi. Alangkah indahnya. Kalau di prosesnya itu adalah kejujuran, di atas kejujuran. Kan setan itu kan selalu mau yang lurus, apa yang bengkok-bengkok. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu yang lurus, datangnya setan bisik-bisikkan ke hati manusia. Aku caramu begini dengan segala cara. Ini terkadang lebih diutamakan teorinya Machiavelli, teori dari Eropa, dari Barat itu daripada Al-Quran. Padahal dalam Islam itu diutamakan Quran dan Sunnah. Nanti kalau tidak ada, itu kan ada dalam Islam. Ketika Mu'az diutus ke Yaman. Dengan apa Mu'az menyelesaikan persoalan? Dengan Al-Quran. Kalau tidak ada kutemukan dalam Al-Quran dengan apa? Dengan sunnahnya. Dengan hadis. Kalau tidak ada, baru gunakan akal. Jangan dibalik. Akal dulu. Nanti buntu akalnya baru kembali. Nanti sudah dekat sakarat baru kembali tobat. Ini terbalik. Al-Quran dulu, baru hadis, barulah gunakan akal. Nah kita lihat ternyata di dalam hal untuk mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara kita dalam kehidupan biasa ini. Itu ternyata teori Machiavelli. Teorinya Machiavelli saya baca di dalam pemikiran politik barat. Ternyata segala cara bisa dilakukan untuk mencapai tujuan. Jadi apapun yang dilakukan, jiwa manusia bisa dilakukan. Habis jiwa ini. Bagaimana? Saya bayar kau 1 miliar. Yang penting kau bisa habis itu. Bagaimana kalau kau itu bisa ini, saya bayar kau sekian. Bisa kau menangkan saya di sini? Oh bisa, bayar berapa? Sekian. Nah teori Machiavelli, segala cara bisa dilakukan. Nah ditanya, Anda Muslim? Saya Muslim. Nah menyelesaikan persoalan itu dengan cara apa? Memenangkan sesuatu dengan cara apa? Nah inilah yang kita sekalian. Maka rahmat Allah yang kita tunggu dari langit, berkah dari bumi, belum datang banyak, lebih banyak yang sebagaimana kita harapkan bersama. Belum turun karena memang dari itu, dari sikap dan perilaku manusia. Yang terakhir, saya ingat ini dulu waktu saya masih di awal kuliah, tahun 80-an. Itu ada pesantren di Gunung Tembak, Kalimantan ya. Gunung Tembak, Hidayatullah. Menurut teori ilmu pertanian, tanahnya di sana tanah liat. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut pimpinannya itu Abdullah Said, ternyata dia yakin bahwa kalau Allah berkahi, menurut teori manusia tidak ada yang bisa tumbuh subur. Tapi ternyata itu dia bawa ke Makassar, kasih lihat ke Malaysia, buah jeruk yang begitu bagus. Kenapa? Di sekitar situ adalah orang yang memang bagus-bagus, ya baik-baik. Nah ini yang saya pernah dengar dari seorang, bahkan beliau sendiri menyampaikan di dalam sebuah ceramah beliau di salah satu tempat di Sulawesi Selatan tahun 80-an. Oleh karena itu jemaah sekalian, janji Allah itu kalau di suatu wilayah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan berkah dari langit dan juga dari bumi. Jadi sebenarnya kalau ditarik garis lurus tergantung kepada kita. Nah inilah bagaimana mengantisipasi itu. Ya kita harus pahami gangguan-gangguan syaitan itu jemaah sekalian. Tapi ingat bahwa sesuatu yang baik itu ada syaitan menggoda-goda kita supaya indah dilihat. Sehingga banyak terlena dari itu. Barangkali ini saya kasih kesimpulan saja pengertian syaitan itu. Syaitan itu adalah setiap perbuatan makhluk yang menjauhkan diri seorang manusia daripada nilai kebenaran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, itulah yang disebut dengan syaitan. Demikian akhir kalam, nasr minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.